Klambis Ireng nanti? Pertanyaan itu kembali diulang oleh ibu dengan wajah cemas. Aku mengangguk mantap. Kenapa ke sana? Ke alun-alun sajalah, rame. Apalagi ini malam 1 Suro. Ngapain ke Klambis Ireng? Ya pengen tahu aja toh Bu. Masa aku udah setua ini, orang asli Ponorogo gak ngerti yang namanya Klambis Ireng? Padahal Klambis Ireng sudah terkenal di mana-mana. Lagian aku juga gak neko-neko kok. Cuman nganterin temen aja yang pengen tahu. Kulirik, ibu menghela nafas berat. Beliau yang tahu reputasi tempat itu terlihat tidak ikhlas dan juga khawatir. Aku baru 2 hari di rumah. Sudah 2 tahun tak pulang karena sibuk dengan pekerjaan. Kebetulan, tahun ini teman-teman di kota tempat merantau mengajakku mudik. Mereka ingin tahu Klambis Ireng gara-gara sebuah video di YouTube yang tanpa sengaja mereka tonton. Teman-temanku ini termasuk orang skeptis. Maklum, generasi milenial yang dikelilingi kemudahan dan juga gadget canggih. Mereka ingin tahu seperti apa Klambis Ireng, tempat yang dikeramatkan di kotaku ini. Ya sudah, selama kalian tidak neko-neko, ibu ndak khawatir. Kasih tahu teman-temanmu juga, Nduk. Jangan macem-macem. Ibu tahu mereka itu pasti ndak percaya sama hal-hal begitu. Takutnya kalau mereka pecicilan atau sok, di sana nanti takutnya kalian susah cari jalan pulang. Ya sudah, suruh temanmu makan siang dulu terus istirahat. Ibu berlalu setelah mengatakan hal tersebut. Aku memanggil teman-temanku yang berjumlah 5 orang. 2 wanita dan 3 pria. Usia mereka kisaran 25-27 tahun. Mereka takjub ketika datang ke Ponorogo. Apalagi ketika main ke pasar, membeli jajanan pasar seperti grontol, jongkong, lupis, getuk, bahkan gatot yang harganya murah. Karena dapat banyak sekali. Pantas saja kamu ngeluh tentang biaya hidup di Bandung. Ternyata biaya hidup di Ponorogo murah. Celetuk Rendra kala itu. Aku hanya tersenyum mendengarnya. Untunglah mereka bukan pemilih makanan. Apapun yang dimasak ibu, mereka makan dengan lahap. Bahkan ketika ibu menyuguhkan pecel, berkali-kali mereka memuji betapa enak pecel buatan ibu. Sore berganti petang. Suara ramai dari alun-alun terdengar sampai rumah. Rumahku memang hanya berjarak kurang lebih 1 kilometer dari alun-alun. Jadi bila ada acara apapun di alun-alun, suaranya akan terdengar sampai rumah. Kami bersiap untuk pergi. Aku sudah mengingatkan untuk menggunakan sepeda motor, karena malam 1 Suro seperti ini akan susah jalan kemana-mana. Karena banyak jalan yang ditutup. Kalau naik sepeda motor akan lebih leluasa. Akhirnya kami menggunakan 4 sepeda motor. 1 sepeda motor untuk 2 orang teman yang bertugas sebagai penunjuk jalan. Aku berboncengan dengan Nina. Jujur saja jantungku berdegup kencang waktu itu. Aku yang seumur-umur tak pernah tahu seperti apa itu Klambis Ireng, malam ini pergi menuju tempat yang terkenal keramat tersebut. Aku berdoa semoga teman-temanku tak ada yang macam-macam, dan semoga tidak ada apa-apa. Karena aku tahu teman-temanku ini kadang agak keterlaluan.
Sebenarnya sebelum berangkat tadi, aku sudah berpesan kepada mereka agar tidak macam-macam. Semoga saja mereka mau mendengarkan. Kami melewati jalan setapak yang sepi menuju tempat tersebut. Entah kenapa perasaanku tiba-tiba tidak enak. Aku berada di paling belakang dalam iring-iringan itu, menjaga agar tidak ada yang tertinggal. Singkat cerita, akhirnya kami pun sampai. Terlihat gapura yang di kanan kirinya diapit patung Semar. Tempat itu terlihat sepi, hanya diterangi cahaya lampu dari sepeda motor kami. Ini doang. Kirain bakalan serem banget kayak yang ada di video itu. Ternyata cuman begini aja. Begitu komentar yang meluncur dari bibir Awan. Sontak saja aku melotot memandang Awan. Pria yang sudah 3 tahun menjadi rekan kerjaku tersebut sungguh membuat jantungku berdegup kencang. Awan, apa-apaan sih kamu? Aku kan tadi sudah bilang jangan ngomong sembarangan, kataku gusar. Aku juga berharap bakal ada sesuatu yang keren. Ternyata hanya begini saja. Bagas menambahi komentar Awan. Sungguh jantungku berdegup kencang mendengar komentar teman-temanku itu. Rasa tak nyaman membuatku ingin segera pergi dari tempat tersebut. Ya sudah, ayo pulang saja kalau bagi kalian tidak menarik, ujarku. Aku segera mengajak Wahyu sang penunjuk jalan untuk segera memimpin rombongan pulang. Seperti ketika berangkat, aku berada di paling belakang untuk mengantisipasi jika ada yang tertinggal. Dan kali ini, suasana terasa berbeda dibanding ketika berangkat. Hening, bahkan suara jangkrik pun tidak terdengar. Aku merasakan ada sesuatu yang salah. Bahkan, sedari tadi rasanya bulu kuduku meremang. Sekilas aku mendengar Nina sepertinya sedang berdoa. Kaca helmnya menekan pundakku. Sepertinya dia menunduk. Entah mengapa rasanya lama sekali perjalanan kali ini. Aku merasa sudah berjam-jam kami mengendarai motor. Bahkan tangan juga punggungku sudah pegal. Tapi bahkan jalan masuk yang kami lewati ketika berangkat tadi belum terlihat sama sekali. Aku menekan klakson berkali-kali sebagai tanda untuk berhenti. Dan akhirnya semua menghentikan motornya. Pada momen itu, aku melihat Awan dan Bagas terlihat gemetar. Setelah menurunkan standar samping, aku menghampiri Wahyu. Yuk, sepertinya ini ada yang tidak beres. Kita jalan dari tadi tidak sampai-sampai. Terus Nina dari tadi doa mulu tidak berhenti-berhenti, bisikku. Sama ini gara-gara temanmu ngomong sembarangan. Terus gimana ini? Aku mencoba meminta pendapat Wahyu. Dan Wahyu menggeleng tanda tidak tahu apa yang harus dilakukan. Aku berjalan dengan gontai. Kulirik Bagas dan juga Awan memejamkan matanya sembari komat kamit. Singkat cerita, tidak lama kemudian kami menjalankan motor dan berjalan sedikit lebih kencang. Sampai entah berapa lama kami menjalankan motor. Seingatku, kami tidak belok atau berbalik arah. Tapi, sudah 3 kali ini aku melewati patok dari semen tanda batas desa.
yang berwarna kuning di pinggir jalan. Sepertinya kami memang sedang dikerjai. Itu terjadi sampai 6 kali. Iya, 6 kali kami melewati patok itu. Aku hanya diam. Aku tidak berani bercerita pada Nina. Lalu sayup-sayup dari kejauhan aku mendengar suara adzan. Aku dengar suara adzan, bisik Nina dari balik kaca helmnya. Aku mengangguk. Tak lama aku melihat jalan beraspal yang sudah kucari dari tadi. Begitu kami tiba di jalan beraspal dan menyusuri jalanan itu, aku merasa seperti keluar dari air. Banyak suara yang terdengar. Beda dengan tadi yang terdengar sunyi. Kami bahkan berpapasan dengan banyak orang yang sedang berjalan kaki ataupun naik motor. Arah mereka sama, dari alun-alun. Selama perjalanan terdengar suara adzan bersaut-sautan. Dari spion aku melihat Nina menoleh ke kanan dan juga ke kiri. Wajahnya terlihat senang. Di sekitar alun-alun, kami berpisah jalan dengan Wahyu juga Danang. Kami melanjutkan perjalanan menuju rumah. Butuh waktu sekitar 5 menit. Setelah sampai, kami segera memarkir motor di teras depan. Pintu depan tidak dikunci. Aku masuk sembari mengucap salam lirih. Sedangkan mereka mengekor di belakang. Kalian cuci tangan dan cuci kaki dulu. Sekalian sholat subuh dulu kalau memang mau istirahat. Atau mandi sekalian. Ujarku pada mereka setelah melihat jam dinding yang menunjukkan pukul 4:30 pagi. Otakku langsung berpikir, menghitung berapa jam perjalanan kami tadi. Ternyata kurang lebih 7 jam kita berputar-putar di sana. Kami selonjoran di ruang tengah. Suasana hening. Tak ada seorang pun yang mencoba memecah keheningan. Semuanya larut dalam pikiran masing-masing. Kalian sudah pulang? Kemana saja kalian semalam? Di alun-alun ya? Awan refleks berteriak kaget tatkala melihat penampilan ibu. Sepertinya ibu baru pulang dari masjid, karena mukenanya belum dilepas. Kenapa kaget, Wan? Tegur Hani. Kirain pocong seperti yang aku lihat sepanjang perjalanan tadi, ujar Awan dengan suara lirih. Kamu lihat pocong, Wan? Aku lihat segerombolan orang tanpa kepala. Bagas menyahut sambil bergidik ngeri. Aku lihat banyak kuntilanak berwajah seram tadi, dan mereka terbang sambil tertawa. Aku merasa diteror, bisik Nina sambil terisak menangis. Hanya aku, Rendra juga Han yang sepertinya aman. Dra, kamu lihat apa? Aku mencoba bertanya pada Rendra yang duduk di ujung sofa. Dia diam saja. Sedari tadi dia tidak mengeluarkan suara sedikit pun sembari menunduk. Kalau yang kayak aku ada nggak? Ujar Rendra sembari mengangkat wajahnya. Kami terpaku menatap wajah yang di hadapan kami. Dia bukan Rendra. Wajah itu hancur berlumur darah. Suara kekeh seram terdengar dari mulut yang tersenyum lebar hampir mencapai telinga.
dan kami hanya bisa mematung.